Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini gua bakal ngejelasin soal nomor 3 dari soal latihan TPHP yang materi pindah panas 2. Ya, jadi ini soalnya. Oke, kita baca ya. Berapakah waktu yang diperlukan? Oke, ini yang ditanyain, waktu untuk mendinginkan sosis dengan diameter 6 cm dari suhu 20 sampai 4 derajat Celcius dalam ruang pendingin minus 4 derajat Celcius. Oke, koefisien pindah panas. Oh ya, ini di soal salah ya. Ini bukan konduksi tapi konveksi. Koefisien pindah panas konveksi itu 16 W per meter kuadrat Celcius. Panas jenis dari sosisnya itu 3378. Oke. Terus densitasnya itu 1050. Nah, di sini baru benar koefisien pindah panas konduksinya 0,127. Oke, langkah pertama ya kayak biasa ya, dibuat diketahuinya. Oke, tadi kan diketahuin produk yang didinginkan itu sosis. Kita tulis sosis. Terus diameternya tadi kan 6 cm ya. Ditulis 6 cm. Terus kalau diubah jadi meter karena di sini nih di koefisiennya kan ada meter, di sini meter juga, jadi kita pakainya meter. Diubah ke meter jadi 0,06. Nah, kalau jari-jarinya ya tinggal bagi 2 aja. Jadi 0,03. Oke. Tadi kan suhu pendinginannya dari 20 sampai 4 derajat Celcius. TI-nya suhu awal itu 20. Terus suhu akhirnya itu T 4 derajat Celcius. Nah, kenapa suhunya turun dari 20 jadi 4? Karena ini proses pendinginan. Jadi wajar dong nilainya jadi turun. Nah, oke. Di ruang pendingin minus 4 derajat Celcius. Jadi suhu pendinginnya itu TA, suhu medium, itu minus 4. Oke. Nah, ini kan koefisien konveksi ya, pindah panas konveksi. Itu lambangnya H sama dengan 16. Oke. Panas jenis ini lambangnya CP. Nah, karena panas jenis sosis dia keseluruhan, jadi CP totalnya 3378. Nah, kalau densitas ya udah rho 1050. Kalau koefisien pindah panas konduksi itu lambangnya K kecil 0,127. Ditanyanya kan waktu yang diperlukan berapa sih? Ini soal pindah panas 2. Apa sih Bang misalnya bedanya soal pindah panas 1 sama pindah panas 2? Kok bisa nih soal kayak gini kita pakainya rumus pindah panas 2 gitu kan ya? Gampang. Kalau di pindah panas 2 di soal itu pasti ada ini nih, karakteristik pindah panas 2 tuh pasti ada perubahan suhu produk. Dia boleh proses pendinginan, boleh proses pemanasan atau apapun ya. Yang penting suhu produk, ini produknya sosis, suhu produknya berubah dari awal jadi akhir. Gitu. Itu pasti pindah panas 2. Soalnya di pindah panas 1 nggak ada perubahan suhunya gitu kan. Paling adanya suhu luar, suhu dalam gitu kan ya kalau di soal pindah panas 1. Nah, kalau udah ada kayak gini mah langsung kita koneknya ke soal pindah panas 2. Di soal pindah panas 2 kan ini nih ada NBI ya, nilai biot lah. Nah, nilai biot itu buat nentuin nilai T. Nah, nilai T kan kita nggak tahu tuh, ditanya. Cara dapat nilai T itu harus pakai rumus kan. Sedangkan dari masing-masing NBI kan beda tuh, ada 3 golongan. Apa aja? Kurang dari 0,1, terus diantara 0,1 NBI
misalnya, terus 40. Terus satu lagi di atas 40 NBI-nya. Nah, kan ada 3 golongan nih. Jadi buat nentuin rumus yang dipakai buat nyari nilai T itu kita nyari nilai NBI-nya dulu ya, teman-teman ya. Kan NBI rumusnya gimana coba? NBI sama dengan H kali R jari-jari per K. Ya. Nah, kan nih. Oke. Kan kalau di PDF ini kan D. Nah, tapi kalau di PDF walaupun D, tapi keterangan D-nya itu jari-jari ya. Jadi sama aja boleh pakai D, tapi intinya itu jari-jari. Oke, ini H kali jari-jari per K. Tinggal ini, H-nya kan ini 16. R-nya jari-jarinya ini 0,03. Terus K-nya itu ini 0,127. Masukin 16 kali 0,03 per K-nya 0,127. Kalau pakai kalkulator 3,7795. Oke, ini pakai kalkulator ya, sekitar segini. Nah, kan ini nilai NBI nih. Kalau nilai ini itu dari 3 golongan ini masuknya yang mana? Masuk yang ini dong, di antara 0,1 sampai 40 ya. Nah, oke, kita udah dapat nih golongan NBI yang soal nomor 3 itu ini, di antara 0,1 sampai 40. Nah, kalau udah gini, udah gampang. Dari rentang NBI segini kan rumusnya ada ini ya, ada 2. Yang TA min T per TA min TI, sama satu lagi yang rumus NFO. Nah, kan nilai T ini kan ada di rumus NFO ya. NFO berarti ya udah kita pakai rumus NFO. Kan rumus NFO K per rho kali CP kali T per jari-jari kuadrat. Ini kan ya rumus NFO-nya. Nah, oke, itu kan rumus NFO. Pakai rumus NFO karena di sini ada T. Kita mau nyari nilai T kan? Berarti bisa pakai rumus ini. Cuma dilemanya NFO-nya belum tahu nih. Ya enggak? Karena NFO-nya nggak tahu, terus nilai T-nya juga nggak tahu, kan jadi ada 2 komponen yang nggak ada nilainya ya. Jadi kalau NFO-nya belum dapat, kita belum bisa dapetin nilai T gitu. Berarti langkah selanjutnya kita nyari nilai NFO-nya, nggak usah pusing. Nah, nyari nilai NFO itu bisa dari grafik teman-teman. Oke, kalau dari grafik nih ya, gua pindah ke grafik. Oke, ini grafik ya. NFO tadi rumusnya apa? Kan rumusnya K per, coba, K kecil per rho kali CP. Oke, kali T per R kuadrat dong. Ya enggak? Rumus NFO gitu kan? Nah, ini tuh sama kayak gini, teman-teman. Rumus ini nih. K, ini C-nya itu CP, ini rho. Nah, jadi nilai NFO itu nilai yang ada di sini, teman-teman. Sumbu X namanya. Oke, dari grafik. Nah, ini kan dari yang PDF itu kan ada 3 jenis ya. Ada sphere, ada slab, sama ada silinder. 3 jenis grafik. Nah, ini tuh bentuk dari produk yang soal. Kan tadi di soal produknya apa? Sosis kan ya? Kalau misalnya teman-teman bayangin sosis, pasti bentuknya itu silinder dong. Gak mungkin sphere. Sphere itu bulat. Slab itu lempengan gitu. Kayak misalnya filet ikan dan sebagainya ya. Nah, jadi produk sosis itu kita pakainya grafik
silinder ini. Oke, NFO itu tadi kan sumbu X, nilai dari sumbu X-nya ya, ini yang bawah nih. Nah, tapi kita belum tahu nih. Nah, nentuin sumbu X-nya kita pakai interpolasi namanya. Oke, teman-teman. Nah, kan tadi golongan NBI-nya ini di antara 0,1 sampai 40 ya. Nah, di golongan ini itu ada rumusnya TA min T per TA min TI. Ini kan rumusnya. Rumus ini itu kita bisa dapetin sumbu Y, teman-teman. Sumbu Y nih, kita bisa dapat sumbu Y dari rumus ini. Nah, sumbu Y pada grafik itu yang ini teman-teman nih, yang ke atas nih, ini sumbu Y. Oke, kita balik ke tadi rumus yang tadi di soal. Nih rumus ini ya, TA min T, TA min TI. Oke. Nah, nggak masukin nilainya. TA kan ini minus 4 derajat ya, minus 4 derajat. Kalau T-nya 4, berarti min 4 kurang 4. TA kan min 4, TI-nya berapa? 20 kan, dikurang 20. Itu berapa? Yang atas jadinya min 8. Terus yang bawahnya berapa? Min 24. Ya. Jadi kalau dibagi ini kan minus bagi minus jadi plus ya. Pasti hasilnya positif. 8 dibagi 24 sekitar 0,3333. Kan ini sebenarnya panjang nih, cuma kita ambil 4 angka belakang koma aja. Nah, ini itu nilai dari sumbu Y, teman-teman. 0,3333. Oke, kita balik lagi ke grafik nih. 0,33 nih ya, ingat ya. 0,33 di sumbu Y itu nilainya di mana? Di antara ini kan ya pasti. Di antara 0,2 sampai 0,4 dong. Nggak mungkin ke atas, nggak mungkin ke bawahnya. Nilainya pasti di antara ini. Nah, cuma titik 0,333 tuh nggak tahu kita di mana. Entah ini di sini, entah di sini, entah di atasnya, entah deket sini kan. Nah, itu nggak tahu kita nih, teman-teman. Titiknya di mana? Nah, cara supaya kita bisa tahu titik 0,333 itu pakai interpolasi. Nah, interpolasi ya. Nih gue tulis. Interpolasi. Oke, interpolasi ini gampang. X itu merupakan jarak lah, jarak yang pakai penggaris. Terus yang Y itu nilainya. Kan ini 0,2 sampai 0,4. Oke, tulis nih 0,2, 0,4. Karena kan tadi 0,33 di antara ini kan, di antara dua ini kan. Nah, 0,33 itu bisa dinamain Y topi. 0,3333. Oke. Jelek amat tulisan gue ya. Nah, terus kalau X-nya ini itu kan pakai penggaris ya. Nilai X di sini nih yang pertama itu pasti selalu 0. Kenapa? Karena nilai 0,2 itu jadi acuan 0 penggaris kita. Oke. Nah, kalau yang di bawahnya 0 itu jarak dari 0,2 sampai 0,4, teman-teman. Jadi tinggal diukur nih. Gua ukur ya. Jadi nih, pakai penggaris gua. Ini 0,2 ini udah 0 ya. Terus sampai 0,4 ini sekitar 1,8 1,7 boleh. Oke. Satu 1,8 kurang lebih ya, boleh 1,7 boleh 1,8 tergantung sudut pandang kalian nih ngelihat penggarisnya. Nah, kan yang ditanya
titik 0,33 itu di mana sih? Berarti posisinya ya, jaraknya kan. Jarak dari 0,2 ke titik 0,33 itu berapa? Supaya kita bisa nitikinnya gitu. Nah, ini itu pakai penggaris yang pakai interpolasi. Nah, pakai kalkulator tuh. Nanti ada video lain ya. X topi itu pakai kalkulator itu sekitaran 1,997. Kalau dibulatin itu jadi 1,1997. Kalau dibulatin sekitar 1,2. Oke. Jadi ini nih. Ini kan X topi nih, 1,2 cm. Berarti 0,2 ke atas sepanjang 1,2 cm itu adalah letak titik 0,33 teman-teman. Nih ya, gue bantu ya. Nah, jadi kan ini 0,2 nih. 0,2. Oke. 0,2 tadi kan hasilnya berapa? 1,2. Ini 1,2 di sini. Nah, titik ini itu 0,3333. Gini ya teman-teman ya. Kan udah dapat nih titik 0,33 di sini. Terus ini tarik garis ke kanan teman-teman. Nah, garisnya harus lurus, jangan belok. Kayak gini ya. Ini udah garis nih, kayak gini. Tapi kan yang pengen kita dapat kan yang ini kan, yang di bawah kan. Karena di bawah itu nilai NFO nih. Nah, tapi kita belum tahu titik NFO-nya di mana kan nilainya. Nah, di grafik itu ada namanya gradien, teman-teman. Yang garis miring nih. 0, 0,25, 0,50, yang ini 0,75. Nah, garis miring itu namanya gradien. Nah, gradien ini bisa kita gunain buat ini nanti dapetin komponen yang bawah. Nanti ada titik, terus tinggal tarik ke bawah. Nah, ini pokoknya gradien tuh bisa kita pakai buat nemuin NFO. Kalau di PDF itu balik lagi ke sini ya. Kalau di PDF itu gradien tuh ada rumusnya. Berapa? E 1 per NBI. Oke, rumusnya ini. Atau boleh juga atau K per H kali R. Ini ya. Rumusnya ini. M gradien. Bukan M massa ya. Nah, NBI-nya kan udah dapet tuh kita. 3,7795. Ya udah, nggak usah pusing. Pakai kalkulator aja. 3,7795. Kalau pakai kalkulator itu sekitar 0,2645. Sekitar gini ya. Nah, ini gradien teman-teman, nilai dari gradien. Oke, ingat ya nilainya ya, 0,2645. Oke, kita balik nih ke grafik. Nilai yang tadi kita dapat di mana sih? Di antara garis miring itu 0,2645, 26. Berarti sekitar ini dong, di antara ini 0,25 sama 0,50. Ya kan ya? Di antara nilai ini kan ya? Pasti di antara sini nih. Nah, pokoknya di antara kolom ini gitu. Nah, itu 0,2645. Cuma kita nggak tahu titik 0,2645 ada di mana, ya kan ya? Nah, karena belum tahu titiknya, sama aja kayak yang di sini nih. Tadi kan kita nggak tahu letak titik 0,33 di mana. Terus caranya sama, pakai interpolasi teman-teman. Kita interpolasi kedua ya di sini. Interpolasi 2. Kita buat tabelnya, tabel interpolasi kayak gini. Y-nya itu ini. Rentang ini teman-teman ya. Kan kalau tadi rentangnya 0,2 sama 0,4 yang dipakai. Kalau yang ini rentangnya 0,25 sampai 0,50. Langsung tulis aja di sini. Kalau ini X topi, ini Y topi nih. Y topi berapa tadi? Yang kita dapat nilai gradiennya
0,2645. Nah, kalau ini ekstopi yang kita cari nih, letak titiknya di mana gitu, itu ekstopi. Nah, tadi udah diingetin kan, pasti kalau nilai X di sini yang di awal itu selalu 0, teman-teman. Karena 0,25 jadi titik 0 penggaris kita, gitu kan. Nah, jarak dari 0,25 sampai 0,50 berapa senti sih? Nah, kita ukur pakai penggaris. Nah, cara ngukurnya gini, teman-teman. Ini kan garis 0,25 sama 0,50 ya. Ini ada garis panjang nih, 0,33 nih. Ini kan garis lurus panjang lah. Jadi penggaris kita itu nolnya di sini di 0,25, titik ketemu garis 0,25 sama 0,33 di sini nih. Nah, itu titik 0 penggaris kita, teman-teman. Nah, penggaris kita posisinya harus tegak lurus sama ini 0,33 yang garis merah gua ya. Nah, ini harus tegak lurus. Oke, dari garis ini ke garis 0,50 itu di penggaris gua itu sekitar 1,4an nih di sini nih. 1,4. Oke, itu jaraknya, teman-teman. 1,4. Oke, udah kan? Kalau ini pakai kalku, itu sekitar dapatnya 0,0812, teman-teman. Nah, biar enak ke penggarisnya itu dibulatin jadi satu angka belakang koma aja, sekitar 0,1, ya enggak? Oke, ini sentimeter, teman-teman. Jadi titik 0,2645 yang ini itu jaraknya dari 0,25 itu jaraknya 0,1 cm doang. Nah, titiknya gini. Ini kan 0 nih. Ini 0,25 ini. Titik ini ke sepanjang 0,1 dari sini. Sepanjang 0,1 doang. Terus kita titikin. Nah, titik ini, teman-teman. Oke. Titik ini itu nilainya 0,2645 yang tadi kita dapetin ya. Nah, ini titik ini itu ditarik ke garis bawah, teman-teman. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, udah sampai sini kan? Ini kan tadi yang di awal tadi gua bilang yang bawah sumbu X itu adalah nilai NFO. Nah, ini nih. Nilai di sini nih itu NFO yang kita cari selama ini gitu loh. Akhirnya kita menemukannya di sini. Nah, cuma nilainya kita belum tahu nih. Oke. Selanjutnya kita pakai interpolasi lagi. Oke, kan titik ini diantara 0,4 sampai 0,6 ya. Titik itu diantara ini 0,4 sama 0,6. Oke. Nah, tapi nilai titiknya belum tahu. Kita pakai interpolasi ketiga nih, teman-teman ya. Oke. Kita buat tabelnya. Yang ini Y-nya tadi kan rentangnya di antara 0,4 sama 0,6. Tulis 0,4, 0,6. Nah, ini 0,4 itu yang titik ini nih. Nah, ini itu jadi titik 0 penggaris kita, teman-teman. Oke. Nah, dan jarak dari 0,4 sampai 0,6 pakai penggaris diukur itu sekitar 1,9an. 1,9. Nah, oke. Ini X topi X. Nah, kalau tadi kan nilai Y topi yang diketahuin ya. Karena nilainya kan, bukan posisinya. Kalau di sini tuh titik ini kita bisa tahu posisinya. Posisinya itu dari 0,4 sampai titik yang ini, yang merah ini. Yang ini, teman-teman ya. Itu sekitar 0,4an ya, 0,4an tuh. Belum sampai 5.
Jadi di sini X topi itu 0,4 cm teman-teman. Nah, bedanya sama yang dua interpolasi tadi, yang nilai X topinya yang diketahui di sini posisinya, posisi tempatnya, titiknya, bukan nilai dari titik yang ini. Nah, kan yang ditanya nilainya ya. Oke, Y topi yang belum diketahui nih. Nah, Y topi ini itu NFO teman-teman. NFO, nilai NFO. Nah, itu diinterpolasi pakai kalkulator. Nilainya sekitar 0,4421. 4421. Nah, ini NFO teman-teman. Kok NOV? NFO. Nah, ini NFO teman-teman. Ya. 0,4421. Oke, di titik ini berarti nilainya 0,4421. Titik ini nih. Oke, udah dapat nih nilai titiknya. 0,4421 itu NFO. Ya udah, tinggal balik lagi ke perhitungan kita. Tadi kan rumusnya ini nih, NFO 0,4421. Nah, udah dapat nih, tinggal masukin rumusnya. NFO-nya 0,4421 sama dengan K-nya itu ini ya 0,127 ya. Rho-nya itu densitas 1050. Terus CP-nya itu 3378. T-nya itu yang ditanya. Terus bawahnya jari-jari kuadrat 0,03 kuadrat. Nah, udah, kalau kayak gini mah gampang teman-teman. Yang ini itu pindah ke sini biar nilai T-nya sendiri gitu. Jadi sekitaran gini ya. T min lagi. T per 0,03 kuadrat. Yang ini kan ini 127 di atas, 0,127 di atas. Kalau pindah posisi nih, pindah posisi ke kiri, yang atas itu jadi yang bawah. Terus yang bawah nanti jadi yang atas. Jadinya kayak gini nih. 0,4421 kali 1050 kali 3378 per 0,127. Nah, jadinya gini. Nah, karena di sini masih ada 0,03 kuadrat ya, kita pindahin lagi ke kiri. Jadinya di sini T doang. Yang di sini 4421 kali 1050 kali 3378 per 0,127 kali ini kan dibagi nih di bawah yang di sebelah kanan. Kalau pindah ke kiri, sisi kiri, jadinya ya tinggal kali 0,03 kuadrat teman-teman. Nah, kalau ini pakai kalkulator doang, udah nggak usah pusing. Jadi nilainya itu 1248,2665. Nah, sama dengan T. Ini sekon ya teman-teman ya. Sekon. Udah deh. Kan tadi yang ditanya nomor 3 nilai T-nya. Nah, kita udah dapat nih teman-teman. Selesai. Dan langkah terakhir setelah ini, jangan lupa teman-teman ditulis interpretasinya. Jadi jadi waktu yang diperlukan dalam proses pendinginan sosis dari 20 derajat sampai 40 derajat Celcius itu 12428,2665 sekon. Selesai. Nah, emang agak panjang sih, tapi dilihat-lihat ulang aja gimana caranya ya nanti ya. Nah, jadi gini nih.
Ini yang tadi awalnya. Jadi ini gua ringkas ya. Langkah awalnya pertama kita tentuin nilai NBI-nya dulu. Kalau misalnya di soal udah ada NBI-nya, ya udah nggak perlu nyari NBI. Nah, NBI-nya udah dapet nih. Terus T-nya itu pakai rumus NFO karena NBI yang kita dapat diantara ini ya, diantara 0,1 sampai 40. Udah gitu, tapi NFO-nya belum dapat. Jadi kita nyari nilai NFO, nanti balik ke grafik. Nah, grafiknya jadi kayak gini, teman-teman. Nah, ini kan 0,33 yang awal tadi kita dapat. Tarik ke kanan, terus pakai bantuan garis gradien, dapatnya titik di sini 0,2645. Terus tarik ke bawah. Nah, ini nilai NFO-nya 0,4421. Gitu deh. Oke, teman-teman. Jadi pengerjaan nomor 3 latihan soal pindah panas 2 itu jadi segitu doang ya. Kurang lebihnya dari gua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.